Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang topik tokoh-tokoh sains termuka dan penemuannya. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama itu ada Cahaya Valina Putri dengan NIM 23030044, dan yang kedua dia Mutiara Putri dengan NIM 23030046. Yang ketiga ada Natasha Dwi Ramadhani dengan NIM 23030059. Yang keempat Ranitriana dengan NIM 23030008. Dan yang terakhir saya sendiri Ridwan Fatur Rahman dengan NIM 23030069 sebagai moderator. Selanjutnya, adapun topik yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu adalah ilmuwan terhebat sepanjang masa, yang kedua ilmuwan muslim berpengaruh di dunia sains, yang ketiga ilmuwan perempuan yang mengubah dunia, yang keempat ilmuwan Indonesia dengan penemuan sains fenomenal, yang kelima penghargaan Nobel, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, untuk pengertian penemu dan ilmuwan akan dibacakan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian apa itu penemu dan ilmuwan. Penemu dan ilmuwan adalah orang-orang hebat yang telah berhasil menemukan sesuatu yang bermanfaat dan yang dapat digunakan untuk perkembangan kehidupan manusia. Banyak sekali penemu dan ilmuwan dunia yang telah berhasil menemukan sesuatu yang bermanfaat. Penemuan yang ditemukan terdapat berbagai bidang seperti kimia, fisika, kedokteran, elektronik, mesin kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga, dan teori lainnya. Oke, terima kasih dia. Selanjutnya, ilmuwan terhebat sepanjang masa yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727, adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliocentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Penemuan Isaac Newton ini diantaranya adalah prinsip kekalahan momentum dan momentum sudut, teleskop pemantul yang pertama, dan mengembangkan teori warna, pendinginan, dan mempelajari kecepatan suara. Terus ada juga di bidang matematika itu kalkulus diferensial dan kalkulus integral, menjabarkan teori binomial, dan mengembangkan metode Newton. Dan yang terakhir, eh, penemuannya itu kontribusinya terhadap kajian deret pangkat. Selanjutnya, ilmuwan yang terhebat sepanjang masa yang kedua adalah Albert Einstein, yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern, bersama mekanika kuantum. Persamaan Einstein yang paling terkenal adalah rumus kesetaraan massa energi, yaitu rumusnya E sama dengan mc pangkat 2 atau mc kuadrat, yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas dasarnya pada fisika teoritis, dan khususnya atas penumpuan tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori. Selanjutnya yang ketiga adalah Nikola Tesla.
Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1943. Adalah seorang penemu, fisikawan, teknis mekanika, dan teknis teknisi elis- teknisi listrik Serbia, Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus balik atau kita sebut AC. Tesla mengembangkan berbagai peralatan listrik dan mekanik, motor induksi, arus bolak-balik buatannya, dan paten polifasa bolak-baliknya dilisensi oleh Westinghouse Electric pada tahun 1888, serta melakukan berbagai eksperimen dengan osilator atau generator mekanik, tabung lucutan listrik, dan pencitraan X-ray. Pada tahun 1960, Konferensi Umum mengenai berat dan ukuran menamai satuan SI dari densitas flux magnetik dengan Tesla untuk mengenang zat namanya. Selanjutnya yang keempat ada Galileo Galilei yang lahir pada tanggal 15 Februari 1564 dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1642. Adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua, yaitu dinamika. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Copernicus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai sistem tata surya. Jadi ini adalah gambaran dari Galileo. Selanjutnya yang kelima ada Louis Pasteur. Louis Pasteur lahir pada tanggal 27 Desember dan meninggal pada tanggal 28 September 1895. Adalah ilmuwan kelahiran Prancis. Sebagai ilmuwan, ia berhasil menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dan proses pemanasan yang biasa disebut pasteurisasi. Louis Pasteur, ilmuwan pendukung teori biogenesis, terkenal dengan teori omne ovum ex vivo, omne vivum ex ovo. Pasteur juga membuat obat untuk mencegah penyakit antraks dan suntikan melawan penyakit anjing gila rabies. Selanjutnya ada Thomas Alva Edison yang lahir pada tanggal 11 Februari 1847 dan meninggal pada 18 Oktober 1931. Adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Si penyihir Menlo Park ini merupakan salah satu seorang penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan. Pada tahun 1879, ia berhasil menemukan lampu listrik. Kemudian ia juga menggunakan proyektor untuk film-film kecil. Menemukan proyektor. Edison dipandang sebagai salah satu seorang pencipta paling produktif pada masanya, memegang rekor 1093 paten atas namanya. Ia juga banyak membantu dalam bidang pertahanan pemerintah Amerika Serikat. Beberapa penelitiannya antara lain mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, kapal kamuflase, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu adalah Leonardo da Vinci, atau nama lengkapnya Leonardo di Piero da Vinci. Lahir pada tanggal 15 April 1452 dan meninggal 2 Mei 1519. Merupakan seorang pelukis, pemahat atau pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia di masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, etnologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Karya lukisnya yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Leonardo dihormati karena orisinalitas dari inovasi teknologi yang ia buat. Ia pernah membuat konsep mesin terbang, kendaraan perang bersenjata, hingga kalkulator. Leonardo juga membuat penemuan penting dalam bidang anatomi, teknik sipil, geologi,
optika, dan hidrodinamika. Meski begitu, ia tidak mempublikasi penemuan pada saat itu sehingga tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pengembang ilmu pengetahuan setelah. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang ilmuwan terhadap sepanjang masa. Selanjutnya, ilmuwan Muslim berpengaruh di dunia sains yang akan dibacakan oleh Natasha. Pada Natasha dipersilakan. Silakan Natasha. Di unmute dulu. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ilmuwan Muslim berpengaruh di dunia sains. Yang pertama adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Kata Al-Khwarizmi diambil dari nama tempat kelahirnya, yaitu Khwarizmi, sebuah kota kecil di Uzbekistan pada tahun 1194 Hijriah atau 780 Masehi. Dia seorang matematikawan yang mencetuskan teori aljabar yang membuatnya menyandang gelar Bapak Aljabar. Ia menuangkan karyanya tersebut dalam buku berjudul Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah. Yang kedua adalah Al-Batani. Al-Batani lahir pada tahun 859 Masehi di Batan, kota Haran, Turki, dengan nama Abdullah Muhammad bin Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani. Ia merupakan sosok yang hebat dalam bidang astronomi dan perbintangan. Salah satu temuan Al-Batani yang terkenal adalah penentuan tahun matahari selama 365 hari, 5 jam 46 menit, dan 24 detik. Tidak hanya itu, Al-Batani juga dikenal sebagai bapak trigonometri. Sumbangsinya dalam bidang ini adalah rumus persamaan trigonometri. Yang ketiga adalah Al-Haytham. Al-Haytham dilahirkan di Basrah, Irak pada 354 Hijriah. Ia memiliki nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Ia merupakan seseorang yang banyak mempelajari berbagai ilmu pengetahuan semasa hidupnya. Salah satunya adalah mempelajari penglihatan dan cahaya atau optik. Hingga karyanya terkenal lahir dari bidang tersebut, yakni Al-Manazir. Sejumlah teori yang dikembangkan oleh Ibnu Haytham di antaranya adalah teori optik yang di dalamnya membahas cekung dan cebut, dan teori pembiasan cahaya. Yang keempat adalah Al-Jazari. Al-Jazari lahir di Ardul Jazirah, sebuah wilayah yang terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris di Irak, pada tahun 1136 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang mekanik, hingga banyak menciptakan robot humanoid. Salah satu warisan dari pemikiran Al-Jazari adalah mesin cuci tangan otomatis. Ia juga menuliskan prinsip-prinsip teknik robotikanya dalam buku Al-Jami' Bain Al-Ilm wa Al-Am Al-Nafi Al-Hiyal. Selanjutnya adalah Ar-Razi. Ar-Razi memiliki nama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Ar-Razi. Ia lahir di Rey, ibu kota di wilayah Rey, Teheran, Iran pada tahun 250 Hijriah atau 854 Masehi. Ia dikenal sebagai orang yang ahli bidang kedokteran, filosof, ahli kimia, biologi, fisika, dan sebagai ulama yang memahami ilmu. Di bidang kedokteran, Al-Razi menyumbangkan pemikirannya dalam buku Al-Hawi atau Ensiklopedia Ilmu Kedokteran. Kemudian Al-Sama'i. Al-Sama'i Al-Asma'i yang bernama lengkap Abdul Malik bin Qurain Al-Asma'i disebut-sebut sebagai orang Islam pertama yang menguasai ilmu zoologi atau ilmu hewan. Banyak karya yang ditulis sebagai seluk-beluk binatang, mulai dari kitab Al-Fail tentang kuda, Al-Ibil tentang unta, Al-Ford tentang hewan langka, Al-Wuhus tentang hewan liar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yakni Al-Muqaddasi. Syamsuddin Al-Muqdisi atau Al-Muqaddasi
dilahirkan di kota Al-Quds, Palestina. Ia merupakan salah satu ilmuwan yang lahir dari era keemasan Islam. Salah satu karya bidang geografi Al-Muqaddasi yang paling terkenal adalah buku berjudul Ahsan Al-Muqassim fi Ma'rifat Al-Aqalim. Isinya mencakup catatan lengkap mengenai wilayah yang pernah dikunjunginya. Melalui buku tersebut, ia bahkan disebut-sebut sebagai pakar geografi terbaik kala itu. Kemudian ada Abir ibnu Hayyan atau Gaber. Jabir ibnu Hayyan lahir di Irak pada tahun 712 Masehi. Ia dikenal di Eropa dengan nama Gaber. Gaber merupakan penemu ilmu kimia. Ia menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia dari eksperimennya. Gaber juga menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia tersebut masih digunakan hingga saat ini. Kemudian ada Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ilmuwan yang telah menulis 270 ensiklopedia mengenai berbagai macam bidang ilmu. Ilmuwan yang lahir pada tahun 801 ini merupakan ahli matematika, kedokteran, geografi, fisika, ilmu filsafat, musik, dan Yunani kuno. Ia juga mendalami ilmu pengobatan, farmasi, optik, astrologi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Al-Hindi dikenal sebagai seorang ilmuwan yang serba bisa. Lalu, Abul Qasim Khalaf ibnu Al-Abbas. Abdul Qasim yang lahir pada tahun 936 Masehi merupakan dokter pertama yang ahli di bidang kedokteran gigi dan kelahiran anak. Ia menciptakan penemuan mengenai obat-obatan serta menciptakan alat bedah sendiri dengan teknik pengoperasian yang maju pada saat itu. Ia juga pernah menulis buku tentang kedokteran gigi dan kelahiran anak yang menjadi sumber utama pembelajaran pengobatan dan kedokteran. Yang terakhir adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina atau Avicenna merupakan ilmuwan atau filsuf terkenal yang lahir pada tahun 986 Masehi. Dia pernah menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit lainnya. Selain mempelajari ilmu-ilmu tersebut, Avicenna juga tak melupakan ilmu akhirat. Ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 10 tahun. Setelah usai menghafal Al-Quran, ia baru menghabiskan waktu mudanya untuk mempelajari dan mendalami ilmu kesehatan, psikologi, dan geologi. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha yang telah mempresentasikan topik sebelumnya. Selanjutnya topiknya yaitu ilmuwan-ilmuwan perempuan yang penemuannya mengubah dunia yang akan dibacakan oleh Rani. Pada Rani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi ilmuwan-ilmuwan perempuan yang penemuannya mengubah dunia. Yang pertama, ada Lovelace. Ada Lovelace adalah penulis dan matematikawan Inggris yang terkenal atas karyanya berupa komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimasukkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia. Setiap pertengahan Oktober akan digelar acara Ada Lovelace Day, sebuah acara yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Selanjutnya, Maria E. Beasley. Desain rakit penolong buatan Beasley kedap udara dan dapat dengan mudah diturunkan ke dalam air tanpa merusak perahu, tahan api, dan memiliki jalur pengamanan untuk membantu orang tetap di dalam selama keadaan darurat. Rakitan itu berupa sekoci darurat yang merupakan rakitan penyelamatan yang disebut life raft. Yang ketiga, Florence Parpar, yaitu penemuannya yang paling ikonik, yaitu kulkas listrik. Yang paling berdampak Parpar menerima paten untuk lemari es listrik yang lebih ringkas dan mudah digunakan yang secara signifikan berkontribusi pada meluasnya penerapan teknologi pendingin di rumah. Penemuan ini membantu merevolusi praktik penyimpanan pengawetan makanan. Ada penemuan sebelumnya yaitu industri street sweeper yang mana mematikan desain penyapu jalan revolusioner yang menyempurnakan model yang sudah ada dengan menjadi lebih efisien,
dan bebas debu. Penemuan ini yang mendapatkan pengakuan yang membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut. Keempat, Grace Murray Hopper mengembangkan compiler pertama untuk bahasa pemrograman komputer, Flowmatic, yang kemudian berkembang menjadi COBOL, bahasa pemrograman berorientasi bisnis yang banyak digunakan. Hopper juga dianggap sebagai tokoh yang mempopulerkan istilah debugging untuk memperbaiki gangguan pada komputer dan menganjurkan bahasa pemrograman yang mudah digunakan dan menciptakan istilah bug untuk menggambarkan kerusakan komputer. Yang kelima, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr merupakan seorang aktris, produser film, matematikawan, dan penemu asal Austria, Amerika. Ia menciptakan sistem komunikasi Nikebel yang kemudian menjadi cikal bakal teknologi yang digunakan dalam telepon seluler dan Wi-Fi. Yang keenam, Rosalind Franklin adalah seorang ahli kimia dan kristalografer sinar X Inggris yang terkenal dengan kontribusinya dalam memahami struktur DNA. Selain penelitiannya tentang DNA, Franklin juga melakukan penelitian penting tentang struktur batu bara, grafit, dan virus. Dia mengembangkan teknik kristalografi sinar X yang canggih yang masih digunakan sampai sekarang. Karyanya telah diberikan kontribusi signifikan untuk berbagai bidang ilmiah. Next. Selanjutnya, Mary Van Britten-Brown membuat konsep dan membangun sistem keamanan televisi sirkuit tertutup pertama untuk digunakan di rumah. Sistem mereka mencakup kamera lubang intip, monitor, mikrofon, dan sistem komunikasi dua arah yang terhubung ke pintu. Penemuan cerdik ini memungkinkan Mary melihat dan berbicara dengan pengunjung dari jarak jauh sebelum membuka pintu sehingga secara signifikan meningkatkan rasa amannya. Selanjutnya, Mary Anderson. Anderson membuat wiper kaca berbalut bahan karet pada tahun 1903. Perangkat tersebut terdiri dari tuas yang dapat dioperasikan dari dalam mobil oleh pengemudi. Anderson diejek dan ditertawakan oleh banyak orang karena idenya untuk wiper kaca depan. Namun kini, 1 abad kemudian, hampir mustahil membayangkan apa yang akan dilakukan pengemudi tanpa wiper kaca depan. Selanjutnya, An Tsukamoto mengembangkan model transgenik untuk kanker payudara dan mengerjakan gen WNT1. Gen WNT1 ini kemudian ditemukan sebagai penghubung penting dalam jalur pembaharuan diri sel induk. Hasil penemuannya ini bermanfaat dalam memahami sistem darah pasien kanker yang di akhirnya mengarah pada proses penyembuhan mereka. Selanjutnya, Marie Curie adalah pelopor radioaktivitas, menemukan teknik untuk isolasi isotop radioaktif dan 2 elemen kimia polonium dan radium. Dari temuan ini, kehidupan Curie dikelilingi oleh radioaktivitas secara harfiah, membuat kesehatannya pun memburuk karena paparan radiasi. Selanjutnya, Marie Anning. Pengamatannya pada hewan prasejarah mengubah cara pandang ilmuwan mengenai asal-usul sejarah bumi. Bahkan penemuan Anning tersebut menjadi dasar bagi teori evolusi Charles Darwin. Selanjutnya, Jocelyn Bell Burnell menemukan sinyal radio pertama dari sebuah pulsar yang merupakan bintang yang memancarkan radiasi sangat intens dengan interval pendek dan teratur. Burnell adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh di Inggris. Next. Alice Bell mengembangkan pengobatan inovasi untuk kusta penyakit yang sebelumnya hanya memiliki sedikit kesempatan untuk sembuh dan membuat pasiennya diasingkan. Selanjutnya, Tu Youyou menemukan pengobatan malaria yang menyelamatkan nyawa jutaan orang. Lalu, Dorothy Hodgkin, keberhasilannya dalam mengurai struktur penisilin dan insulin menggunakan teknik kristalografi protein. Dorothy Hodgkin mendapat penghargaan Nobel di bidang kimia pada 1964 karena keberhasilannya ini.
Selanjutnya, Irene Joliot-Curie. Penelitiannya di bidang fisika nuklir meliputi struktur atom, proyeksi nukleus yang mendasar untuk penemuan neutron, dan produksi artifisial unsur radioaktif. Selanjutnya, Margarita Sales, yaitu dia menyatukan semua akademi kerajaan Spanyol. Karya Margarita yang menonjol karena kontribusinya dalam penyelidikan pembacaan informasi genetik tentang bagaimana DNA berperilaku, bagaimana virus bakteri mengubah protein, dan bagaimana mereka saling berhubungan untuk membentuk virus fungsional. Selanjutnya, Hypatia. Di antara banyak kontribusinya, ia memperbaiki desain astrolabe, instrumen yang menentukan posisi bintang-bintang. Next. Selanjutnya, Lise Meitner. Lise Meitner adalah bagian dari tim yang menemukan fisi nuklir. Lalu Valentina Tereskova, yang mana Tereskova masih menjadi satu-satunya wanita yang melakukan misi luar angkasa sendirian. Lalu Rita Levi Montalcini, keberhasilannya itu dalam mengisolasi faktor pertumbuhan syaraf dari jaringan kanker. Dan yang terakhir, Elizabeth Blackburn, yang mana temuannya tentang enzim telomer yang berhasil mencegah kerusakan DNA dan proses penuaan pada manusia membuat Blackburn meraih hadiah Nobel tahun 2009 untuk di bidang medis. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Rani. Baik, selanjutnya topik tentang ilmuwan Indonesia dengan penemuan sains fenomenal yang akan dibacakan oleh Cahaya. Kepada Cahaya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang ilmuwan-ilmuwan Indonesia dengan penemuan sains fenomenal. Ilmuwan sains fenomenal bukan hanya berada di benua Eropa saja atau negara, tetapi di Indonesia juga terdapat tokoh-tokoh atau ilmuwan yang penemuannya terkenal dan diakui oleh dunia. Yaitu ada B.J. Habibie, atau disebut juga dengan Bahrudin Yusuf Habibie, merupakan presiden ketiga Indonesia yang kerap dijuluki Bapak Teknologi. Sesuai julukannya, alumni Universitas Teknologi Rhein-Westfalen, Essen, Jerman ini menorehkan beberapa karya besar yang telah diakui dunia. Diikuti dari kompas.com, salah satu penemuannya yaitu N250 Gatot Kaca, pesawat pertama Indonesia yang melakukan penerbangan perdana pada tanggal 10 Agustus 1995. Bukan hanya itu, B.J. Habibie juga menciptakan teori crack propagation, sebuah solusi untuk mendeteksi rambatan kerusakan konstruksi pada badan pesawat. Yang kedua ada Adi Utarini. Pada akhir tahun 2020, Indonesia kembali dibanggakan oleh pencapaian salah satu ilmuwan sains, yaitu Prof. Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD, yang termasuk ke dalam Nature and People World Health Shape Science in 2020 dari Jurnal Ilmu Pengetahuan Nature. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Prof. Adi Utarini ini memimpin uji coba perintis dari sebuah teknologi yang dapat membantu pemberantasan demam berdarah, penyakit yang menyerang hingga 400 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Hasil penelitian Prof. Adi Utarini dan tim berhasil mengurangi kasus demam berdarah hingga 77% di beberapa kota besar di Indonesia. Sebuah penemuan yang manfaatnya telah diakui dunia. Yang ketiga ada Tri Mumpuni. Hanya Adi Utarini pada 2020, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK, Tri Mumpuni juga termasuk ke dalam 22 Most Influential Muslim Scientists. Tri Mumpuni ikut mengembangkan kemandirian masyarakat di kawasan-kawasan terpencil melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH. Sampai saat ini IBK telah membangun setidaknya 65 PLTMH
di desa-desa terpencil di berbagai pelosok Nusantara. Berkat jasa Tri Mumpuni, desa terpencil yang awalnya gelap gulita menjadi terang benderang. Karya Tri Mumpuni tentunya patut mendapatkan pengakuan Indonesia dan seluruh dunia. Yang keempat ada Dr. Jo Hinjio. Ilmuwan kelahiran Pekalongan ini berhasil menemukan fakta jumlah kromosom dalam tubuh manusia. Tiap manusia ternyata memiliki 46 buah alias 23 pasang kromosom yang membawa miliaran DNA. Penelitiannya dilakukan di Laboratorium Institute of Genetics of Sweden, University of Lund, dan dipublikasikan di Hereditas. Jurnal genetika ini telah memiliki kredibilitas yang diakui di dunia. Yang kelima ada Prof. Dr. Mezak Anwar Latak. Ilmuwan asal Malang ini berhasil menemukan lebih dari 100 buah nebula planeter baru. Lahir pada 4 September 1962, Prof. Mezak telah mempublikasikan 100 lebih karya ilmiah nasional dan internasional. Yang keenam ada Khairul Anwar. Ia penemu konsep dua phase Fourier transform atau FFT nantinya digunakan dalam 4G LTE dan menjadi standar International Telecommunication Union atau ITU. Dan dipatenkan pada 2005, Khairul merupakan lulusan NAIST, Nara Institute of Science and Technology di Jepang. Selain konsep FFT, dia juga punya sejumlah paten lain, misalnya sistem deteksi illegal transmitter yang berpotensi digunakan dalam teknologi 5G. Lanjut. Yang ketujuh ada RM Sediamo, yaitu lahir pada 24 Oktober 1909, tepatnya di kota Karanganyar. Lulusan Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 1934, yang menemukan sistem arsitektur infrastruktur atau dikenal dengan fondasi Cakrayam. Landasan pacu Soekarno-Hatta merupakan salah satu yang menggunakan fondasi tersebut. Yang kedelapan ada Randall Hartolaksono, penemu bahan bakar anti panas dan anti api. Penemuan lainnya adalah dia menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong. Pada akhirnya digunakan oleh perusahaan otomotif dunia dan diakui oleh perusahaan seperti Petronas dan Ford. Yang kesembilan ada Yogi Ahmad Erlangga. Yogi berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat atau robust. Hasilnya digunakan untuk memprosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat. Metode yang digunakan itu dinilai lebih baik dan cepat dari yang digunakan perusahaan minyak. Dia juga berhasil menemukan rumus berbagai masalah perminyakan, serta kemampuannya itu menarik perhatian perusahaan minyak dunia Shell. Yang ke-10 ada Warsito P. Taruno, yaitu penemu alat terapi kanker. Ide awal penemuannya itu untuk membantu kakaknya mengidap kanker payudara stadium 4. Berikutnya dia menciptakan alat terapi kanker elektrokapasitif kanker terapi atau ECCT. Yang ke-11 ada Muhammad Nur Huda, penemu kompor ramah lingkungan. Dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ini sukses menciptakan kompor ramah lingkungan. Dia juga mengembangkan rancang bangun pilot dan gasifikasi sampah menjadi syngas untuk alternatif pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan, menghasilkan limbah di bawah batas minimum yang telah ditetapkan WHO. Yang ke-12 ada Djokorda Raka Sukawati, penemu sistem penyangga jaya layang. Ia merupakan penemu konstruksi sosrobahu atau landasan putar bebas. Hambatan pada atau disebut juga dengan LPBH, ini adalah sistem yang dapat memudahkan pembangunan jalan layanan tanpa mengganggu arus lalu lintas. Temuannya itu telah diaplikasikan oleh insinyur Amerika saat membangun jembatan di Seattle. Lanjut. Yang ke-13 ada Nelson Tansu. Ia lahir di Medan
pada tanggal 20 Oktober 1977, dia berhasil menempuh pendidikan di Universitas Wisconsin-Madison, Amerika Serikat melalui jalur beasiswa. Dia berhasil diangkat menjadi profesor muda di universitas tempat ia menuntut ilmu sebelum usia 25 tahun. Nelson sendiri telah menciptakan dua penemuan besar untuk masyarakat luas. Salah satunya dimanfaatkan beberapa perusahaan untuk membuat laser dan lampu LED. Penggunaan teknologi LED dapat menghemat energi yang sangat besar. Yang ke-14 ada Ricky Elson. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 11 Juni 1980. Ricky merupakan alumni dari Universitas Andalas. Setelah itu dia berhasil terbang ke Jepang untuk belajar lagi. Di Jepang dia mengambil teknik mesin Universitas Politeknik Jepang. Setelah lulus dia bekerja di perusahaan dinamo terkecil yang bernama Nidec Corporation. Selama di Nidec, ada 14 teknologi hasil penemuan Ricky yang dipatenkan oleh pemerintah Jepang. Tidak hanya itu, ilmuwan Indonesia ini juga berhasil mendirikan pengembangan listrik tenaga angin bernama Lentera Angin Nusantara atau LAN di Tasikmalaya. Yang ke-15 ada Josrapat Tetuko Sri Sumanto. Ia lahir di Bandung 25 Juni 1970. Dia menemukan radar untuk SAR yang mampu terhubung meskipun dalam ruang ilustrasi cara kerja pesawat terbang tanpa awak atau drone, bawah tanah atau ketinggian tertentu. Radar satelit ini digunakan untuk pergerakan bumi dan planet lain. Dan radar pesawat tanpa awak yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Berikut, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cahaya telah membacakan materinya. Selanjutnya adalah penghargaan Nobel yang akan dibacakan oleh dia. Pada dia, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah dari penghargaan Nobel. Bermula dari wasiat Alfred Nobel. Alfred Nobel yang lahir pada tahun 1833 adalah seorang ahli kimia dan insinyur dari keluarga yang cukup terpandang di Swedia. Ia juga penemu salah satu peledak yang bernama dinamit. Pada mulanya, kehidupan ia juga penemu salah satu peledak. Pada mulanya, Alfred sebagai penemu bahan peledak memiliki banyak rintangan dan lika-liku. Akibat penemuannya tersebut, banyak orang tewas, termasuk adiknya. Alfred meninggal di Italia pada tahun 1896 silam. Sebelum meninggal, ia sempat menuliskan surat wasiat. Dalam wasiatnya, ia menuliskan bahwa seluruh kekayaannya dapat diberikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang berjasa dan berkontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan. Wasiat yang ia tulis merupakan rasa penyesalan Alfred terhadap penemuan yang mengakibatkan banyak orang tewas, termasuk adiknya. Caranya menebus dengan memberikan seluruh kekayaannya untuk dijadikan hadiah atau penghargaan bagi siapa saja yang berhak. Dia menandatangani wasiat tersebut di Swedish Norwegian Club di Paris pada tanggal 27 November tahun 1895. Lanjut. Berikut adalah 10 negara dengan penerima Nobel terbanyak di dunia dari tahun 1901 sampai 2022. Ditilik dari penerima Nobel berdasarkan negara, sejak Nobel pertama diberikan pada tahun 1901 hingga 2022, Amerika Serikat tercatat telah mengumpulkan 406 penghargaan dan menduduki peringkat teratas sebagai negara dengan penerima penghargaan Nobel yang paling banyak di dunia. Setelah Amerika Serikat,
Inggris adalah negara kedua yang termasuk ke dalam kategori negara dengan penghargaan Nobel paling banyak di dunia. Negara ini telah menerima penghargaan Nobel sebanyak 137 penghargaan. Jerman menjadi negara yang menduduki peringkat ketiga dalam kategori negara yang menjadi pemenang Nobel terbanyak di dunia. Negara yang satu ini diketahui telah menerima penghargaan sebanyak 111 penghargaan. Setelah Jerman, Prancis juga berhasil menduduki peringkat keempat sebagai negara pemenang Nobel paling banyak di seluruh dunia. Negara yang disebut sebagai pusat pembelanjaan dunia ini telah menerima penghargaan Nobel sebanyak 72 penghargaan. Selanjutnya itu adalah Rusia dan Swedia menjadi negara kelima sebagai negara dengan pemenang Nobel paling banyak di dunia. Rusia dengan membawa pulang penghargaan Nobel sebanyak 33 penghargaan. Selanjutnya adalah penerima Nobel terpopuler. Yang pertama itu ada Albert Einstein. Menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorong mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern pada tahun 1902 sampai 1909. Tetapi ia menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cakupannya pada medan gravitasi. Dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 dengan teorinya tentang gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika, statistika, dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan termal cahaya yang meletakkan dasar bagi teori foton cahaya. Pada tahun 1917, ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Selanjutnya itu ada Marie Curie, yaitu perintis dalam bidang radiologi dan pemenang hadiah Nobel 2 kali, yakni fisika pada tahun 1903 dan kimia pada tahun 1911. Ia mendirikan Curie Institute bersama dengan suaminya Pierre Curie. Ia menemukan unsur radium. Selanjutnya itu ada Martin Luther King Jr., yaitu pendeta dan aktivis yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen dan terinspirasi oleh aktivisme damai yang bernama Mahatma Gandhi. Selanjutnya itu ada William Faulkner. William Faulkner ini adalah penulis Amerika Serikat dari Mississippi yang menangkan penghargaan Nobel dalam sastra pada tahun 1949. Berikut karya-karyanya adalah Sanctuary, Like in August, As I Lie Dying, The Wild Palms, Absalom, Mosquitoes into Their Ills. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dia. Selanjutnya adalah kesimpulan atau ringkasan tentang materi kita. Jadi kesimpulannya adalah penemu atau ilmuwan berperan penting dalam penemuan dan pengembangan ilmiah. Penemu menemukan hal-hal baru, sementara ilmuwan menggunakan metode ilmiah. Ilmuwan dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang dan pendekatan ilmiah. Penemuan, mulai dari inovasi teknologi hingga konsep ilmiah, memiliki potensi mengubah cara kita memahami dunia. Penghargaan Nobel yang diberikan setiap tahun menghormati kontribusi luar biasa dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, perdamaian, dan ekonomi. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan global terhadap prestasi ilmiah dan dampak positifnya bagi masyarakat. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah
menonton video presentasi kami sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.